Suara genjot yang sangat imut ketika kalian menyentuhnya itu suaranya itu teman-teman. Jadi begini nih cara peri untuk memancing stang. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, fetis adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang dari antara kita selalu menganggap remeh tentang urusan fetis. Tapi teman-teman, seperti kata orang, sangat-sangat penting untuk kita untuk mengetahui fetis kita. Terutama apabila teman-teman sudah ada yang memiliki pasangan, sangat-sangat penting teman-teman untuk mengetahui fetis pasangan teman-teman masing-masing. Karena fetis yang cocok, kehidupan akan semakin bergairah teman-teman. Anime ini bercerita tentang dunia yang terdiri dari berbagai macam ras. Jadi teman-teman, perbedaan itu memang indah teman-teman. Indah betul apabila kita mampu untuk menikmatinya. Dan teman-teman, marilah kita mulai menikmati perbedaan satu demi satu. Anime ini bercerita tentang sekelompok petualang teman-teman. Tapi petualang ini bukan sembarang petualang. Yang ini, yang tinggi ini dan berjenggot bernama Stang. Cowok yang satu ini, yang sangat cute dan berbentuk elf ini bernama Zell. Oke teman-teman, pada suatu ketika Stang dan Zell sedang berdebat masalah mana yang lebih enak. Yang satu ini adalah elf berusia 500 tahun dengan tubuh yang imut dengan suara yang menggemaskan. Dan yang satu ini adalah tante-tante teman-teman, manusia berumur 50 tahun. Tapi jangan salah teman-teman, si tante-tante ini sangat-sangat berpengalaman. Jadi buat teman-teman yang punya fetis dengan perempuan yang lebih tua, nah oke, bolehlah ikut tim Zell. Karena Zell memang suka dengan perempuan yang lebih tua. Bagi Zell sih, wanita 50 tahun ini dinilai 9 dari 10 karena pengalamannya yang luar biasa untuk membuat cerot. Sedangkan Stang sangat menyukai elf yang cute dan berpengalaman. Walaupun usianya 500 tahun, tapi buat dia itu nggak masalah banget. Karena yang penting penampilannya teman-teman. Ternyata bukan hanya Zell yang menyukai tante-tante ini. Ternyata para Isusoku reviewers yang lain pun setuju dengan Zell kalau tante-tante berpengalaman ini jauh lebih pro dibandingkan dengan gadis elf yang cute ini, tapi ternyata pengalaman yang tidak sebanyak umurnya. Oke, cerita ini dimulai dari pengalaman dua petualang Stang dan Zell yang bertemu dengan malaikat polos bernama Krim yang tidak bisa kembali ke surga karena lingkaran malaikatnya terpotong. Malaikat ini sangat-sangat polos teman-teman dan bahkan gak punya pengalaman untuk mengenjot siapapun. Dan di malam itu merayakan pertemuan mereka, ditraktirlah malaikat ini untuk genjot gratis. Genjot itu biasanya dilakukan di distrik Sukubus teman-teman. Jadi pengalaman pertama untuk yang belum pernah mengenjot, lebih baik mengenjot Sukubus karena mereka sangat-sangat mahir. Itu adalah pengalaman pertama genjot krim. Di kota ini ada satu klub yang menjadi klub para petualang. Ini adalah Mediri, pelayan klub petualang. Jadi di klub petualang ini mereka banyak petualang akan berkumpul dan mereka akan melepas lelah. Di sini pun juga ada beberapa misi-misi penting untuk diambil oleh petualang. Dan juga di sini pun adalah tempat untuk para petualang genjot kita untuk memamerkan hasil petualangan mereka dengan mereview gadis-gadis cantik di berbagai macam distrik. Oke teman-teman, petualangan selanjutnya para petualang kita akan mereview si gadis burung. Kebetulan si gadis burung ini memiliki ras yang sama dengan Mediri. Entah dari mana idenya, mereka akhirnya memutuskan untuk ayo kita pergi ke distrik gadis burung. Gadis burung ini teman-teman sangat-sangat sensitif, terutama di bagian kepala belakang. Gadis burung ini memiliki suara genjot yang sangat imut teman-teman dan bahkan merdu untuk didengar. Ketika kalian menyentuhnya itu suaranya itu teman-teman, itu tuh kayak satu ruangan itu suaranya dia doang. Dan mulut mereka akan memberikan sensasi yang luar biasa. Tetapi para gadis burung ini gak suka yang panjang-panjang teman-teman. Tuh nyatanya si manusia ular ditolak mentah-mentah untuk mengenjot gadis burung ini.
Oke teman-teman, selamat berpetualang. Di pagi hari kemudian, setelah menggenjot si gadis burung, mereka langsung memamerkan hasil review gadis burung yang luar biasa teman-teman. Dan pagi-pagi itu juga Stang menceramai Halfling untuk baik-baik memperbesar burungnya. Karena Halfling ini sebetulnya adalah ras loli. Jadi nggak cewek nggak cowok, memang ukurannya ya segitu deh teman-teman. Tapi menurut Stang akan sangat sulit untuk membahagiakan ayam-ayam yang akan mereka temui di masa depan dengan ukuran segitu. Gimana tuh? Nah, di saat itu juga mereka tiba-tiba saja bertemu dengan sekelompok gadis dari desa peri. Dan entah apa yang merasuki Stang, tiba-tiba Stang memutuskan untuk mereview para peri. Para peri itu kecil banget teman-teman ukurannya. Dan entah ide dari mana untuk mereview para peri-peri ini. Setibanya mereka di distrik peri, ternyata untuk mereview para peri mereka harus membayar biaya pendaftaran yang gak murah. Dan lagi bukan hanya itu, untuk bertemu dengan para peri mereka harus diukur dulu ukuran burungnya. Ada batasan-batasan tertentu untuk mereka memilih para peri mereka. Dimulailah dari Stang. Ternyata Stang ini harus dipancing teman-teman, dia nggak bisa langsung diukur. Jadi begini nih cara peri untuk memancing Stang supaya bisa diukur. Wah, ternyata ukuran Stang itu 16,5 cm. Jadi agak gede ya teman-teman. Jadi peri yang bisa direview hanya dua ini. Jadi kayak dua-duanya kayak kelihatan cabi-cabi gitu perinya. Kayak Stang kayak agak kecewa gitu, kok periku cabi-cabi begini. Tibalah saat Zel untuk diukur. Dengan ukuran Zel yang sedang-sedang saja, ada 20 gadis peri yang bisa direview oleh Zel, tinggal pilih aja. Dan untuk Halfling, si manusia loli, yang burungnya belum pernah berolahraga sama sekali, dia boleh memilih siapapun. Tapi sayangnya untuk Krim, karena dia memiliki 2 alat kelamin, jadi dia ditolak mentah-mentah teman-teman sama peri. Jadi kayak dia kecewa banget gitu. Para peri-peri ini sangat wangi teman-teman. Tapi teman-teman, dengan tubuh yang mungil, mereka itu sangat ketat di dalam. Jadi teman-teman, sensasi yang diberikan memang sensasi ketat teman-teman, serba mungil semua dan seru banget untuk menggoda tubuh-tubuh mungil mereka. Zel sangat-sangat menikmati para peri-peri ini dan juga Halfling. Jadi teman-teman, ukuran-ukuran yang kecil ini juga bisa menjadi pilihan untuk kalian yang memiliki fetis yang menyukai keketatan. Dalam perjalanan mereka selanjutnya, mereka bertemu dengan Sayoka. Sayoka ini adalah salah satu keturunan para iblis. Dia merekomendasikan untuk mereview gadis iblis. Dia bahkan memberi rekomendasi tempat para gadis iblis yang berkualitas. Dan para petualang genjot kita ini memang sudah gak sabar untuk mencoba mereview gadis-gadis iblis. Akhirnya mereka bersemangat sekali menuju rumah iblis. Tetapi dalam perjalanan mereka tergoda dengan gadis yang memiliki dada luar biasa ini. Ya ampun, segede semangka itu dada. Mereka adalah gadis Minotaur. Mereka betul-betul menyediakan hidangan susu segar yang murni. Memang di tempat ini teman-teman adalah untuk memberikan sensasi susu yang sangat-sangat segar, betul-betul nikmat. Tetapi teman-teman, ini juga pengalaman untuk teman-teman yang memang punya fetis untuk menggenjot si susu besar ini. Setelah malam yang penuh dengan wangi susu yang luar biasa, keesokan paginya para reviewer kita sedang menikmati pagi hari di klub petualang. Namun pada pagi itu tidak sengaja mereka mendengar kalau lebih baik kita memperhatikan pasangan kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkanlah kenikmatan pasangan kita. Kata-kata itu sangat-sangat terngiang di pikiran para petualang kita. Duh, gimana caranya ya? Kata Zel, kita nggak akan pernah bisa mengerti isi hati perempuan. Ya kita kan laki-laki. Namun Stang memiliki ide yang luar biasa. Gimana kalau satu hari ini kita berubah menjadi perempuan untuk bisa mengerti apa sih yang ada di pikiran mereka. Jadilah mereka pergi ke penyihir yang luar biasa ini. Penyihir ini memiliki ramuan untuk mengubah gajah menjadi kerang. Diminumlah ramuan ini dan betul-betul teman-teman, gajah mereka berubah menjadi kerang. Nah, terus apa yang akan dilakukan setelah gajah mereka berubah menjadi kerang? Zel pun juga bingung. Waduh,
Apa kali ini aku harus menghabiskan malam dengan para lelaki? Waduh, ini nggak bisa. Akhirnya kebetulan sekali di tempat itu juga ternyata ada satu servis yang menyediakan jasa pemanggilan skubus-skubus yang cantik-cantik ini. Jadi nggak harus memanggil laki-laki, teman-teman. Para skubus cantik ini sudah dilengkapi dengan skill untuk membawa mereka ke puncak walaupun dengan bentuk yang seperti ini. Akhirnya tibalah saat untuk memilih para gadis yang akan membawa mereka ke puncak. Stang memilih gadis elf ini. Walaupun umurnya sudah 600 tahun teman-teman, tapi dia tuh bentuknya masih cantik dan cute. Dengan pengalaman 600 tahun, dipercaya gadis elf ini akan betul-betul membawa Stang ke puncak. Zell pun juga memilih gadis yang gak kalah dengan Stang. Gadis ini dipenuhi dengan lendir. Halfling memilih gadis loli ini. Terlihat sangat polos dan kurang berpengalaman. Tetapi itulah yang membuat dia merasa nyaman. Akhirnya tiba saat dimana mereka harus dipuaskan oleh para gadis-gadis ini. Stang pun juga awalnya bingung gimana caranya memuaskan aku dengan bentukku yang seperti ini. Tapi ternyata si gadis elf ini dengan jari-jarinya itu Stang dibawa ke puncak yang sangat tinggi. Akhirnya tibalah dengan Zell. Zell merasa sensasi pengalaman berlendir yang sangat-sangat luar biasa. Dan halfling dengan si gadis loli ini, walaupun terlihat polos dan sangat-sangat polos ini, ternyata si gadis ini memiliki senjata yang luar biasa. Senjata ini betul-betul teman-teman membuat halfling berteriak sekencang-kencangnya dan bahkan desahannya terdengar ke mana-mana, teman-teman. Kembalilah kita kepada Krim. Krim sungguh-sungguh bingung. Haruskah dia memilih wanita? Apakah haruskah dia memilih pria? Karena bagi dia gak masalah untuk memilih pria saat itu. Akhirnya dia memilih si gadis Haina ini. Memang terlihat menyeramkan teman-teman, tapi gadis Haina ini adalah salah satu perwujudan dengan gadis yang liar. Teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki fetish bersama gadis liar, ini adalah pilihan yang luar biasa teman-teman. Karena gadis liar itu sukanya main di atas teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu teman-teman untuk menikmati si gadis liar ini. Teman-teman, dari anime ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ukuran tidak masalah. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita anime ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari lanjutan alur cerita anime ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga pada sampai saat ini. Teman-teman sehat selalu ya. See you.